pemimpin yang mampu mengarahkan, yang mampu memberi motivasi, dan mampu mendorong semua, yang mampu memimpin begitu. Itu pendahuluan kegiatan kritis berpikir dan visioner dalam bertindak. Ya, itu pemimpin. Jadi pemimpin itu harus memiliki karakter yang khusus. Ya, jadi kita sebentar akan lihat. Ya, berikut. Ya, ini kakak mengingat dengan waktu kakak akan cepat-cepat ya. Pemimpin yang kritis dan visioner. Yang satu yang tentang pemimpin yang pemimpin kritis adalah pemimpin yang mampu menganalisis suatu permasalahan secara berjalan, tidak mudah menerima informasi atau pertimbangan logis dan berani mengemukakan pendapat berdasarkan fakta. Jadi pemimpin itu dia tidak buru-buru, ya. Pemimpin yang kritis itu tidak buru-buru, tapi dia dia mengambil keputusan sesuai fakta yang realita begitu. Jadi dia tidak hanya sembarang pemimpin, ya, pemimpin yang kritis itu. Jadi kalau adik-adik ke depan jadi pemimpin, jangan tidak jadi sembarang pemimpin, tapi harus memiliki karakter yang kritis dan visioner, ya. Jadi di Papua ini belum ada pemimpin yang kritis, ya, belum ada. Ya, mampu membela kebenaran, mampu bicara untuk semua orang, itu tidak ada. Cuma satu-satu saja. Dan seperti almarhum Lukas Nmb yang meninggal, seperti begitu. Itu yang biasa menentang aturan Jakarta, seperti begitu ya. Itu yang namanya pemimpin yang kritis. Ya. Jadi dia tidak buru-buru ambil kesimpulan dan tidak mudah menyerah dalam tanggung jawab, tapi mampu menghadapi situasi. Itu namanya pemimpin yang kritis. Walaupun ada masalah, tantangan, tetapi dia mampu berani menghadapi. Itu yang namanya pemimpin. Jadi ke depan adik-adik kalau jadi pemimpin, kalau ada tantangan atau hambatan yang menjatuhkan, hinaan, hujatan, itu biasa, anggapan itu biasa. Itu menguatkan mentalitas kita supaya kita lebih teguh dan kita lebih giat begitu. Ya, itu pemimpin yang kritis. Itu disebut dengan pemimpin yang kritis. Ya. Dan kedua, pemimpin yang visioner. Pemimpin yang visioner adalah pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan, mampu merancang strategi dan visi jangka panjang serta menginspirasi orang lain untuk ikut mewujudkan visi tersebut. Ya, jadi visioner itu orang-orang yang memiliki wawasan, pikiran yang jauh, ya, untuk mewujudkan sesuatu yang sesuai visi untuk mencapai tujuan, dan untuk contohnya untuk kita jadi pemimpin, kita membuat visi-misi saya akan jadi bikin ini bangun sekolah, saya akan bangun gedung ini, rumah sakit, bupati bilang rumah sakit, ya, begitu. Itu ya, supaya di situ pemimpin harus punya pikiran, ide, gagasan harus buat seperti begitu, dan mampu mengarahkan bawahannya supaya visi itu tercapai. Ya, jadi pemimpin itu bukan hanya bicara, tapi dia harus mampu mengontrol semua supaya tujuan dari visi itu bisa selesai. Semua bisa atau ke depan? Bisa. Kalian semua bisa. Ya, itu begitu. Itu pemimpin yang visioner. Yang slide berikut. Ini kepribadian atau ciri-ciri orang pemimpin. Jadi adik-adik kalau ke depan mau jadi pemimpin bisa harus memiliki karakter yang seperti begini. Jadi mampu menginspirasi, kepribadian pemimpin kritis, mampu menginspirasi dan menanamkan semangat perubahan, dan yang kedua memiliki tujuan jangka panjang yang jelas, dan yang ketiga berani mengambil risiko untuk mencapai inovasi. Ya, jadi pemimpin itu harus berani. Dan kalau ragu-ragu itu jangan jadi pemimpin begitu. Siapa yang ragu-ragu sini? Tidak ada, toh? Tidak ada.
dari jangan takut-takut. Ya, jadi pemimpin itu harus berani mengambil skop, berani tanggung jawab begitu. Ya, jadi harus ada pada tujuan begitu. Itu dari pemimpin. Itu kepribadian pemimpin kritis. Jadi tadi kakak sudah saya jelaskan, slide berikut. Ini kepribadian visioner, mengumpulkan data dan mendengar berbagai sudut pandang. Yang ketiga, mengevaluasi setiap kemungkinan, dan yang ketiga mengambil keputusan yang tepat dan berdampak positif jangka panjang. Ya, jadi ke depan kalau adik-adik jadi pemimpin harus bukan jangan ke depan jadi pemimpin, jangan berpikir diri sendiri, tapi berpikir untuk semua orang. Ya, jangan berpikir diri sendiri. Siapa yang sini yang mau jadi berpikir diri sendiri? Jadi pemimpin. Di sini kalian kita digeblen, diajarkan itu untuk melayani semua orang. Ya. Siapa yang diajarkan di sini untuk diri sendiri? Siapa? Tidak ada tahu? Jadi pemimpin itu untuk semua orang, bukan diri sendiri. Jangan jadi diri sendiri. Ya. Jadi kita dipercayakan itu untuk melayani masyarakat. Itu ke depan 5-10 tahun itu kita punya waktu akan memimpin Papua ini. Ya. Jadi jangan ragu-ragu dari dikit. Ya. Itu dan berikut. Nah, ini kombinasi tahun ini kritis dan visioner, ini kombinasinya ya. Jadi kedua karakteristik ini saling melengkapi pemimpin yang hanya kritis tanpa visi cenderung stagnan.